Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di video pembelajaran untuk CSIT. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembacaan wiring diagram untuk sentral atau door lock. Ya, materinya sudah saya share di pertemuan sebelumnya ya. Coba nanti silakan sambil dibuka, sambil mendengarkan video juga, atau nanti bisa mendengarkan video dulu, nanti kemudian dicatat dan disesuaikan dengan materi yang kemarin saya berikan dan sudah kalian pelajari. Baik, langsung saja untuk wiring diagram central door lock. Nah, ini untuk wiringnya ya. Ini gambar posisi netral. Kita akan bahas satu persatu dulu. Pasti bingung ya, banyak rangkaiannya. Ya, kita akan bahas satu-satu. Untuk posisi netral, jadi belum ada arus yang mengalir, masih pure ya, masih murni. Ya, untuk pertama, di sini ada baterai, sumbernya ya, sumbernya dari baterai. Kemudian ini IGB itu untuk kunci kontak, ini saklar kunci kontaknya. Nanti kalau dialiri arus dia akan terhubung. Kemudian di sini ada 4 saklar. Ada namanya masing-masing. Dia ada D, P, RL, dan RL. Apa itu? Kalau D itu kepanjangannya driver. Kalau P, passenger, R itu rear right, dan RL itu rear left. Jadi apa? Artinya pengemudi, penumpang, belakang kanan dan belakang kiri. Ya, karena ini untuk central door lock, jadi kalian bayangkan itu di bagian pintunya, bagian pengunci di pintu, mobil ya. Bagian supir, pengemudi, bagian penumpang sebelah kiri pengemudi, dan di pintu bagian belakang. Kemudian ada apa lagi? Ada ini, sini. Di sini nanti akan kita sebut sebagai ECU wireless atau di sini tulisannya CPU ya. Nanti dia akan menerima sinyal dari remote. Nah, jadi nanti kita akan membahas yang bekerjanya secara manual dan yang menggunakan remote. Bedanya kalau yang secara manual dia menggunakan saklar, kalau yang menggunakan remote dia menggunakan ECU wireless. Nah, di sini ada lagi CPU. Jangan bingung, ada 2 CPU. Nanti yang kita sebut yang ini tadi ya, ECU wireless. Kalau yang ini akan kita sebut sebagai relay gabungan atau relay kombinasi. Ini ada judulnya, relay kombinasi. Di sini juga ada komponen namanya TR1 dan TR2. Apa itu TR? TR adalah transistor. Masih ingat ya simbol transistor seperti ini? Ya, jenisnya apa ini? NPN atau PNP? Coba nanti dicari NPN atau PNP. Ya, ada 2 transistor. Kemudian di sini ada relay dari transistornya. Relay yang nanti akan menjalankan dari motornya itu ya. Di sini ada keterangannya ACT plus dan ACT min. Apa itu ACT? ACT adalah aktuator atau penggerak. Jadi dia ada penggerak positifnya, ada penggerak negatif. Kemudian di sini ada 4 motor, 1, 2, 3, 4. Itu masing-masing menyesuaikan saklarnya di sana. Ini ada motor D, P, RR dan RL. Jadi motor untuk menggerakkan pengunci yang di bagian driver, passenger, rear right dan rear left ya. Kemudian ada masanya ini ada yang ini dan yang di sini. Itu masa yang digunakan. Ya, itu untuk posisi netral. Kemudian langsung saja kita masuk untuk pengoperasian secara manual. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk pengoperasian secara manual kita menggunakan 4 saklar ini ya. Ada D, P, RR, dan RL. Ya, bagaimana cara pengoperasiannya? Dimulai dari baterai, dia menuju kunci kontak.
menuju relay kombinasi. Nanti relay kombinasi ini akan meneruskan arusnya ke saklar. Tergantung bagian mana yang akan kita operasikan. Ini contohnya ada di bagian driver atau di bagian pengemudi. Jadi saklarnya yang aktif itu di bagian pengemudi, kemudian dia ke massa. Nah, setelah itu relay kombinasi ini dia meneruskan arus ke TR1. Nah, TR1 itu untuk operasi mengunci. Jadi jangan terbalik ya, untuk TR1 dia untuk operasi mengunci, TR2 dia untuk operasi membuka. Sekarang kita mengunci dulu, mengunci bagian pintu driver. Ya, setelah menyalakan mesinnya, relay kombinasi menyalakan transistor 1 kurang lebih 0,2 detik dan menyalakan relay untuk mengunci. Nah, relaynya yang ini dia aktif ya. Nah, ini yang bawah ini tergabung. Nah, relay yang atas dia mendapatkan arus dari kunci kontak yang B. Nah, ini dia mendapatkan arus, nanti yang ini juga mendapatkan arus sehingga nanti bisa terhubung dari relay ke aktuator positif. Nah, karena dia mengoperasikan pintu driver, jadi yang di sini juga yang aktif adalah motor untuk driver. Kemudian dia menuju aktuator negatif, ini kan tadi arusnya ke sini ya. Harusnya menuju sini. Kemudian sini, ini dia ke massa. Ya, dari aktuator negatif dia ke relay ini kan terhubung relaynya. Kemudian menuju ke massa, sehingga pintu untuk pengemudi terkunci. Kemudian selanjutnya kita akan melihat untuk yang operasi membuka, tapi tetap sama ya yang driver ya. Tadi untuk driver, sekarang juga untuk driver lagi. Baterai menuju kunci kotak, menuju relay kombinasi, kemudian dari relay kombinasi dia mengaktifkan saklar driver dan menuju baterai. Nah, relay kombinasi mengaktifkan TR2, transistor 2 untuk operasi membuka. Dari transistor 2 dia menuju ke relay. Nah, tadi untuk yang dari kunci kontak B, dia juga akan mengaktifkan relay ini. Nah, yang relay bawah diaktif ya. Kemudian dari kunci kontak B, dia juga akan menyalakan relay yang bawah. Jalurnya lurus dari sini ke bawah sini. Kemudian dia menyalakan relay. Ini aktif, berarti dia akan menuju ke aktuator yang negatif. Dia akan menuju aktuator negatif. Ini yang akan dinyalakan adalah kunci untuk membuka kunci door lock untuk yang driver. Jadi dia menuju ke motor D, kemudian menuju aktuator positif, dia ke bawah ke sini ya, karena yang aktif. Nah, sini terus ke massa. Jadi alurnya kalau yang transistor 1 dia menuju relay, kemudian aktuator positif, motor, bentar saya kasih tanda. Dihapus dulu saja biar terlihat. Ya, untuk yang operasi mengunci tadi, transistor urut-urutannya ya, transistor 1, kemudian mengaktifkan relay ini, relaynya ini juga mendapat arus dari B ini ya. Kemudian dia menuju aktuator positif, menuju motor, menuju aktuator negatif, menuju relay yang bawah, dan berakhir di massa yang ini.
Kemudian kalau untuk yang operasi membuka, berarti dia dimulai dari transistor 2, kemudian mengaktifkan relay yang bawah, kemudian aktuator negatif, motor yang driver, aktuator positif, dia menuju relay yang atas, kemudian akhirnya akan menuju ke massa juga. Sama ya, jadi diperhatikan untuk arah aliran arusnya. Seperti itu untuk pengoperasian secara manual. Sekarang kita menuju yang operasi mengunci menggunakan remote. Ya, perlu diketahui bahwa untuk yang operasi menggunakan remote itu hanya berlaku untuk yang central lock. Jadi, kalau untuk yang door lock tadi itu menggunakan saklar, tapi bisa juga kalau central lock itu menggunakan saklar. Jadi menggunakan saklar pintu yang ada di bagian driver. Jadi kalau misal central lock, dia akan mengaktifkan seluruhnya dia aktif. Kalau cuma door lock, berarti dia hanya salah satu saklar yang aktif. Berbeda dengan yang menggunakan remote dia hanya ada satu perintah yaitu central lock yang nantinya sinyalnya akan diterima oleh ECU wireless atau CPU yang ada di bawah ini yang saya lingkari ya. Akan kita bahas untuk yang operasi mengunci menggunakan remote. Ya, ECU wireless menerima sinyal dengan kode kunci. Kalau menggunakan remote kita kan otomatis memencet tombol remote-nya, kemudian remote akan mengirimkan sinyalnya akan diterima oleh ECU wireless ini. Nah, kemudian ECU wireless ini meneruskan arus ya dari sini menuju ke relay kombinasi. Relay kombinasi ini menerima kode dari ECU wireless untuk mengaktifkan transistor 1 supaya relay central lock mengaktifkan motor guna untuk mengunci semua pintu. Masih ingat ya, kalau transistor 1 dia untuk mengunci. Nah, karena dia menggunakan remote, jadi yang dari baterai ini harusnya mengalir cuma ke B, tidak mengalir ke IG, karena kita tidak menggunakan kunci kontak ya. Kalau namanya menggunakan remote kan pastinya dari mobil itu masih tertutup, kita menyalakan menggunakan remote dari jauh gitu kan masih bisa. Jadi tidak menggunakan kunci kontak yang IG, cuma harusnya mengalir menuju B. Masih sama dengan yang manual. TR1 aktif, kemudian dia mengaktifkan relay, kemudian menuju aktuator positif dan dia menyalakan semua motor karena sentral ya, jadinya semua aktif. Kemudian menuju aktuator negatif, menuju relay yang bawah, kemudian dia berakhir di massa. Begitu. Itu untuk perbedaannya. Ini yang operasi mengunci. Nah, sebaliknya untuk operasi yang membuka, masih ingat ya, yang aktif adalah transistor 2 urutannya. Kemudian dia mengaktifkan relay yang bawah menuju aktuator negatif, menyalakan semua motor, kemudian menuju aktuator positif, menuju relay dan berakhir di massa. Begitu. Itu saja perbedaannya untuk yang menggunakan remote dan yang manual. Ya, sudah paham semuanya? Ya, kalau ada pertanyaan silakan dicatat terlebih dahulu. Kemudian saya beri tugas untuk menggambar wiring diagram, baik itu yang pengoperasian